Kasus demam berdarah dengue atau DBD yang sempat merebak di Kabupaten Mandailing Natal, terutamanya di saat musim penghujan, virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang diketahui berkembang biak di tempat-tempat genangan air, dan juga tempat-tempat kotor lainnya. Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, pada bulan Desember tahun 2023, sebanyak 21 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan, dan sebelumnya sempat diketahui ada korban jiwa yang diakibatkan oleh demam berdarah tersebut. Per Januari pada tahun ini, perkembangan kasus DBD di Madinah mulai melandai, seiring dengan berakhirnya musim penghujan. Rata-rata kasus yang ditangani oleh rumah sakit sebelumnya sudah mendapatkan perawatan pertama, baik dari bidan maupun puskesmas. Salah satu pasien warga Panyabungan mengaku, awalnya anaknya mengalami panas demam, dan pegal-pegal, dia pun membawa anaknya berobat ke puskesmas, dan sembuh, namun kemudian demamnya kembali kumat, dia pun membawa anaknya ke rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan intensif. Kalau hasil pemeriksaannya sudah seperti apa? Positif demam berdarah? Iya Pak, dibilang dari demam berdarah. Tapi sekarang udah gimana kondisinya? Mulai apa Pak? Normal. Paret-paret dibersihkan, air berenang, semak-semak ini kan sudah Pak Iyas. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal menggalakkan kewaspadaan terhadap DBD. Warga pun dihimbau melalui camat, lurah, dan kepala desa, untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian vektor penyakit di wilayah masing-masing, seperti membersihkan lingkungan minimal 1 kali dalam 1 minggu, juga melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, dan melakukan bersih-bersih secara serentak, dan melakukan PSN serta 3M+. Untuk memberantas sarang nyamuk. Awal DBD ini adalah disebabkan oleh virus dengue, dan ini dia menularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan ini berbahayanya bisa menyebabkan kematian. Tentu dengan ada beberapa gejala untuk DBD ini yang paling khas memang dia demam tinggi selama 2-7 hari, dan ada khas dia perdarahan ditunjukkan dengan bintik-bintik merah ataupun buang air besar yang berdarah, dan nyeri ulu hati sampai dia itu gelisah sama pasien ini. Untuk penanganan DBD ini sebenarnya pertimbangan kita yang paling perlu dalam hal ini untuk menurunkan kasus DBD ini adalah peran serta kita mengenai masalah lingkungan. Kita tahu bersama ini musim penghujan yang mana ini menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk ini berkembang dengan cepat memang. Jadi ini kita lihat perkembangannya dibanding periode bulan sebelumnya atau periode tertentu, untuk kenaikan jumlah kasusnya yang ini memang masih kita pantau tentunya masih dalam batas landai, tidak terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi. Dan kita ini tetap melakukan surveillance untuk penelitian surveillance terhadap penyakit ini yang memang ini kita laporkan memang ke baik itu ke provinsi hingga ke pusat. Jadi kita tetap awas, di samping kita tentu melakukan untuk yang tadi saya sebutkan untuk DBD ini paling tepat adalah menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan lewat metode 3M+, yang menguras, menutup, dan memanfaatkan benda-benda, dan juga plusnya dalam arti itu mungkin memakai kelambu dan sebagainya. Jadi termasuk juga kita di dalamnya menggunakan fogging, walaupun yang paling bermakna dalam hal ini kita menjaga lingkungan kita di musim penghujan ini, tempat-tempat pendudukan vektor yang mungkin lebih memudahkan ini nyamuk Aedes aegypti ini berkembang.
Namun kalau ditanya jumlah alat forging, kalau berdasarkan jumlah wilayah kita itu perlu 10-15 alat yang sama untuk bisa mencakup seluruh Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan luasnya wilayah kita. Jumlah pasien kita per Desember itu ada sejumlah 21 orang sampai Desember 2023. Itu Hari ini ada 2 bang yang itu datang memang dalam kondisi sudah buruk dan memang itu naik diagnosanya saat ditangani itu dengan kondisi DBD. Dinas Kesehatan tentu mempunyai puskesmas bang yang berada di wilayah kerja masing-masing dan tentunya kita punya bisa antar lintas sektoral dengan OPD lain dengan PMD yang mungkin memiliki kepala desa edaran untuk kiranya puskesmas bisa bersama-sama Forkopincam itu mengadakan gotong royong. Dalam hal ini sudah kita lakukan 1 bulan yang lalu. Itu mungkin setiap Jumat itu mereka ada melakukan gotong royong, termasuk juga melaksanakan 3M plus ya. Dan juga kita sudah melakukan telaah kasus dan sudah kita laporan kepada pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, dan sudah dirapatkan di kabupaten kita, yang mana dalam hasil rapat tersebut agar kita itu tetap mewaspadai selama musim penghujan ini, agar ini kita bisa melewatkan masa penghujan ini dengan bersama-sama tentu untuk mengurangi tempat vektor ini berkembang dan juga bisa cepat antisipasi seandainya ada masyarakat kita yang memiliki gejala sejak ini harus segera dibawa ke puskesmas ataupun petugas kesehatan untuk bila mana diperlukan untuk dirujuk ke rumah sakit.